Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Rahayu Supiati. Ibu mengajar IPS di kelas 8 dan kelas 9. Nanti kita akan bertemu di kelas 8 dan kelas 9. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan anti korupsi. Tujuan kita belajar tentang pendidikan anti korupsi adalah yang pertama, setelah pembelajaran ini kalian dapat mendeskripsikan tentang tindakan yang tergolong korupsi dengan tepat. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan 9 nilai-nilai yang harus kita miliki untuk mengantisipasi korupsi atau 9 nilai-nilai anti korupsi. Menurut kalian, gambar ini adalah gambar perbuatan apa? Coba kalian amati. Tangannya sedang bersalaman, tapi tangan yang satunya sedang memasukkan uang ke dalam saku. Kira-kira ini perbuatan apa? Ya, benar sekali. Dari gambar itu kalian bisa lihat itu adalah perbuatan korupsi. Apakah itu korupsi? Apa itu korupsi? Pengertian dari korupsi? Kalian bisa baca di sini, yaitu korupsi itu adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pengertian ini Ibu ambil dari Wikipedia. Selain korupsi, kalian pasti pernah dengar apa tentang kolusi dan nepotisme. Biasanya disingkat dengan KKN, yaitu kepanjangannya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kolusi sendiri adalah persengkongkolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu tindakan yang seolah-olah wajar tetapi bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain korupsi, ada juga kegiatan kolusi dan nepotisme. Itu berarti lebih memilih saudara atau teman, kerabat, sahabat atau pernah dengar hubungan, istilah bukan KKN, berdasarkan kemampuan, yang kepanjangan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kolusi adalah persengkongkolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah wajar, tetapi bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Dan nepotisme adalah berarti memilih saudara atau teman akrab atau tetangga hanya berdasarkan hubungan, bukan berdasarkan kemampuannya. Nah, ini adalah gambar dari contoh gambar dari kolusi dan nepotisme. Walaupun ini hanya sebuah karikatur, tapi kalian pasti paham. Untuk yang kolusi itu bersekongkol, keroyokan seperti itu. Untuk yang nepotisme yaitu di mana suaminya menjadi bupati, setelah itu istrinya, setelah itu anaknya, dan setelah itu menantunya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, itu semua adalah perbuatan yang tidak baik. Apakah kalian suka untuk melakukan itu? Pastinya tidak. Nah, agar kita terhindar dari melakukan korupsi, maka harus kita tanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri kita. Ada 9 nilai anti korupsi agar kita terhindar dari perbuatan tersebut. Baik, nilai yang pertama adalah jujur. Jujur adalah berkata benar sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang didengar, dan dirasakan. Manfaat pribadi dari nilai jujur ini adalah 1. Jiwa tenang, damai, bahagia, percaya diri, selamat dari fitnah, dan bernilai ibadah. Manfaat untuk sosial, dapat dipercaya, dihargai, dan dihormati orang lain, merasa nyaman.
Nilai yang kedua adalah peduli. Peduli yaitu memiliki kasih sayang, empati, dan keberpihakan kepada sesama maupun kepada lingkungan. Manfaat pribadi untuk kita yaitu kepuasan batin, disayang, dihargai, dihormati, dan disegani. Untuk manfaat sosialnya terjadi kerukunan karena saling menyayangi, saling menghormati, dan timbulnya rasa aman dan nyaman. Nilai yang ketiga adalah mandiri. Mandiri yaitu memiliki karakter yang kuat, punya inisiatif, dan tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Manfaat untuk kita, untuk pribadi kita yaitu percaya diri, optimistis, tidak sombong, dan bernilai ibadah. Untuk sosial, manfaat sosialnya yaitu dipercaya, dihargai, dan dihormati, terciptanya suasana kerja kehidupan sosial yang saling mendukung. Nilai yang keempat adalah disiplin. Disiplin adalah konsisten, tertib, menepati janji, komitmen, dan taat aturan. Manfaat untuk pribadi, kita akan mempunyai jiwa yang tenang, damai, bahagia, percaya diri, terhindar dari kecemasan dan kekhawatiran. Dihargai dan dihormati, disegani, dan diteladani. Untuk manfaat sosialnya, terciptanya kehidupan yang teratur, harmonis, saling menghormati, dan saling menghargai. Nilai yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah menerima semua konsekuensi akibat perkataan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai moral atau aturan. Manfaat untuk pribadi kita yaitu kita akan berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan, menghargai waktu dan mutu, produktif, disiplin, dan bernilai ibadah. Produktif di sini yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan bernilai guna bagi diri kita sendiri dan juga untuk orang di sekitar kita. Manfaat sosialnya kita akan merasa kita akan dipercaya dan dihargai dan dihormati. Orang lain juga akan merasa nyaman ada di samping kita, di sekeliling kita. Nilai selanjutnya adalah bekerja keras. Apabila kita mempunyai karakter bekerja keras, kita tidak akan pernah akan korupsi. Karena apa? Kita tahu bahwa untuk hidup enak kita harus bekerja keras untuk mencapainya. Nah, bekerja keras yaitu melakukan upaya sungguh-sungguh hingga tercapai apa yang ditargetkan berdasarkan nilai dan norma. Manfaat dari bekerja keras, satu, kita akan mendapatkan kepuasan batin, dapat mencapai cita-cita, dapat menghargai mutu, produktif, dan untuk sosialnya, kita bisa dipercaya oleh orang lain dan dihormati orang lain. Nilai yang ketujuh adalah sederhana. Sederhana di sini kita hidup sesuai dengan kemampuan kita. Sifat sederhana ini yaitu sangat bersahaja, tidak berlebih-lebihan, ikhlas, dan selalu bersyukur. Jadi kita itu tidak kebanyakan gaya, harus sederhana hidup kita. Manfaat pribadi untuk kita pribadi adalah jiwa akan tenang, tentram, berpikiran positif. Manfaat untuk sosial lingkungan kita yaitu terjadi hal yang harmonis di lingkungan kita, saling menghormati dan saling menghargai. Nilai yang ke-8 adalah berani. Berani di sini memiliki karakter yang kuat, kemantapan hati, tidak takut untuk mengatakan yang benar, menolak ajakan berbuat tidak baik, dan semangat juang yang tinggi. Nah, ini berani. Akan membuat kita percaya diri, optimis, berpeluang meraih kesuksesan dengan cara yang terhormat. Nah, ini dia. Ini akan menghindari kita untuk berbuat korupsi. Manfaat sosialnya menjadi teladan, disegani, dihormati, dan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Nilai yang terakhir atau yang ke-9 adalah adil. Adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, konsisten, selaras, seimbang, dan berpegang teguh pada kebenaran. Nah, ini akan membuat jiwa kita tenang, tentram, dihormati, disegani, dan diteladani. Di sosial kita akan dipercaya, dihargai, dihormati, dan akan menciptakan kedamaian, ketentraman, kenyamanan, dan kesejahteraan. Nah, kalau kita sudah adil, kita akan tahu bahwa ini baik dan ini
jelek dan kita tidak akan melakukan korupsi. Apabila kita melakukan korupsi, berarti kita sudah tidak berlaku adil kepada sesama kita. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang 9 nilai anti korupsi, Ibu mengharap bahwa kita semua bisa menerapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, untuk itu, akhir dari pembelajaran kita kali ini, kalian akan mendapat tugas dari Ibu. Nah, ini adalah tugasnya. Tapi sebelum kalian mengerjakan tugas, kalian bisa menyimak video-video yang Ibu sisipkan di Google Form nanti. Oke. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada materi pendidikan anti korupsi. Ibu ingin kalian berkomitmen dan berani untuk mengatakan say no to corruption. Mengatakan tidak kepada korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.